Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bagian latar belakang. Jadi latar belakangnya yang pertama yaitu kekecewaan terhadap para bekas prajurit KNIL. Yang kedua, tidak setuju atas pembubaran NIT atau Negara Indonesia Timur dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan dan sekarang menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu keinginan beberapa tokoh seperti Saum Mokil yang ingin mendirikan negaranya sendiri. Nama saya Ardina Syahinda Ma'rufah Fauzi, absen 4 dari kelas 12 IPS 1. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian saya yaitu awal bagaimana konflik RMS itu terjadi. Jadi awalnya itu pada saat didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana menimbulkan respon yang tidak baik dari masyarakat Maluku Selatan saat itu, yang mana mereka tidak mau bergabung dalam NKRI. Mr. Dr. Christian Robert Sumokil memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 1950, yang mana hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Karena RMS ini ingin memiliki republik mereka sendiri atau negara mereka sendiri. Ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Nah, pada waktu itu pemerintah Indonesia mengetahui adanya RMS ini dan pemerintah Indonesia menganggap bahwa adanya republik ini bisa mengundang ancaman bagi NKRI. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil tindakan pertama yaitu mengirim misi perdamaian kepada Republik Maluku Selatan, yang mana misi tersebut dipimpin oleh Letnan Leiminan. Namun misi perdamaian tersebut ditolak mentah-mentah oleh Dr. Christian Sumokil itu sendiri. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil tindakan militer. Oleh karena itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh RMS dan pasukan NKRI. Di sini saya akan menerangkan tentang jalannya peristiwa konflik. Peristiwa konflik diawali dengan pemberontakan Republik Maluku Selatan yang terjadi pada 25 April 1959. Dipimpin oleh Chris Sumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Di mana pada saat itu direkomendasikan oleh sekelompok orang yang notabene-nya merupakan mantan anggota KNIL dan sekelompok masyarakat yang pro-Belanda. Di dalam kelompok di atas antaranya terdapat Chris Green, Robert Stephen Sumokil, dan juga Andi Aziz serta Westerling. Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan para prajurit KNIL atau Tentara Hindia Belanda yang menolak bergabung dengan TNI dan menuntut dipertahankannya bentuk negara serikat di Indonesia. Pada saat berlangsungnya pemberontakan ini, mana kelompok ini diketahui oleh Sumokil dan ia mempunyai tujuan yaitu untuk memisahkan sepenuhnya atas wilayah Maluku dari pengakuan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di samping itu juga di mana Sumokil sudah sukses sepenuh membuat masyarakat merasa yakin dan kemudian ia mulai melakukan pembentukan agar dapat memperkuat terhadap daerah Maluku Tengah. Maka pada akhirnya sekitar 25 April Republik Maluku Selatan mulai melakukan proklamasi yang pada saat itu dijadikan presiden RMS ialah J.H. Manuhutu dengan Perdana Menteri Albert Farisal. Kemudian pemberontakan ini berhasil diakhiri setelah pasukan TNI melakukan serangan ke Ambon dan menahan Sumokil pada tahun 1963. Sisa-sisa pemberontakan RMS melarikan diri ke Belanda. Sebelumnya,
Pada saat itu, pemerintah Republik Indonesia berupaya mengambil jalan perdamaian agar dapat menangani pemberontakan yang telah berlangsung di wilayah Maluku tersebut. Adapun langkah serta sikap yang dilakukan oleh pemerintah ialah diantaranya pengiriman sebuah misi perdamaian yang diserahkan oleh Dr. Laimena. Akan tetapi, sangat disayangkan upaya perdamaian tersebut langsung ditolak oleh Sumokil. Kemudian, pemerintah akhirnya mengirimkan sebuah misi perdamaian dengan cara membangun anggota pasukan yang disebut dengan Gerakan Operasi Militer 3 yang diketuai langsung oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Lalu sekitar tanggal 28 September 1950, di mana para anggota pasukan GOM 3 mulai masuk dan menembus wilayah Ambon, terutama mereka sudah mampu mengambil alih benteng New Victoria. Maka dengan banyaknya korban dari jatuhnya pasukan di Ambon, akhirnya membuat Republik Maluku Selatan itu bisa ditaklukkan, dan kemudian pada akhirnya titik pusat permintaan pun mulai dipindahkan ke dalam Pulau Seram. Dan ini foto Sumokil ditangkap dan akan dibunuh oleh gerakan GOM 3. Perkenalkan, nama saya Delia Enggar Sugiana, absen 6 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhir dari konflik Republik Maluku Selatan. Setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Sumokil yang telah dijatuhkan hukuman mati, pada akhirnya pemerintahan RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda setahun setelahnya. Pada akhirnya, pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Belanda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.